Halo, kembali lagi di channel Sekitar Gadget. Yang ada di depan saya sekarang adalah iPhone XR. Bagi kebanyakan orang, mungkin iPhone XR ini sudah nggak layak ya di 2022. Layak atau enggak sih? Simak pembahasannya setelah bumper berikut. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan, serta layak atau enggaknya iPhone XR ini di 2022. Oh iya, tidak lupa terima kasih bagi teman-teman yang klik video ini. Tonton sampai habis biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik di video ini. Oke, lanjut. Kita mulai dari desainnya dulu deh. Dari iPhone X sampai iPhone 13, semuanya menggunakan desain yang sama pada bagian depannya. Nah, yang membedakan ini bagian belakangnya nih. Di iPhone XR ini terdapat berbagai macam warna, yang saya rasa ini sangat cocok untuk anak muda yang menggambarkan sebuah ekspresi diri, seperti warna black, white, yellow, coral, dan blue. Lumayan banyak ya warnanya. Dan juga memiliki layar sebesar 6,1 inch, membuat kita nyaman untuk mengoperasikan iPhone XR ini untuk sekedar sosmed atau bermain game. Kita bahas itu nanti ya. Lanjut ke bagian displaynya. Jenis panel yang digunakan pada iPhone XR ini sayang sekali masih IPS LCD. Namun jangan kecewa, IPS LCD di sini sangat bagus untuk sekedar nonton video atau bermain game. Namun yang saya sangat sayangkan adalah resolusinya ini loh, hanya HD. Mungkin bagi kalian yang pernah menggunakan iPhone dengan resolusi layar Full HD, akan begitu terasa bedanya. Namun, jika kalian memiliki iPhone XR ini sebagai device Apple pertama kalian, jujur, nggak kerasa bedanya walaupun resolusi layarnya masih HD. Nah, resolusi layar HD ini memiliki kelebihannya juga ya dari segi baterai. Karena mengkonsumsi daya yang lebih sedikit dibandingkan resolusi layar yang Full HD. Jadi nggak semuanya negatif lah. Kita lanjut ke bagian memori dan chipsetnya. iPhone XR ini memiliki 3 varian internal, yaitu 64GB, 128GB, dan 256GB. Dengan masing-masing hanya memiliki 3GB RAM. Jangan remehin 3GB RAM dari iOS. Ya kalian udah tahu sendirilah gimana optimalisasi penggunaan RAM di iOS ini. Saya sarankan kalian milih internalnya 128GB ya. Itu udah standar banget sih untuk 2022 ini. Nah, untuk chipsetnya ini, iPhone XR ini menggunakan Apple A12 Bionic 7 nanometer. Mungkin udah ketinggalan 3 generasi sih dari iPhone 13. Cuma nggak usah khawatir, iPhone XR ini masih cukup bagus kok untuk sekedar multitasking atau bermain game. Semua game dilibas, termasuk game berat seperti Genshin Impact. Ya, untuk storage dan chipsetnya masih bisa lah dipakai untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Kita lanjut ke bagian baterainya. Kapasitas baterainya ini hanya 2942 mAh dengan kecepatan charger maksimal mencapai 15 watt. Kalau dilihat dari spesifikasi 2942 aja nggak sampai 3000 mAh, ini kurang banget sih di 2022. Namun jangan salah sangka, untuk penggunaannya iPhone XR ini bisa digunakan seharian penuh untuk kebutuhan sosmed dan sesekali main game. Dan untuk pengacasannya sendiri 15 watt ini, kalian harus membeli charger tambahan karena charger bawaan di iPhone XR ini hanya 5 watt. Dan bahkan iPhone XR generasi terbaru tidak memiliki charger pada paket pembeliannya. Jadi saya saranin beli charger tambahan, ya mereknya nggak harus Apple sih. Yang penting merek-merek ternama seperti Uregreen, Robot, Acmic, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tidak lupa di bagian bawahnya ini sudah tidak tersedia port jack audio 3,5 mm. Karena iPhone terakhir yang menggunakan jack audio adalah iPhone 6s. Jadi setelahnya dari iPhone 7 sampai iPhone 13 sudah tidak ada jack audio. Jadi mau nggak mau kalian harus pakai TWS.
Dari sisi sensor, iPhone XR ini bisa dibilang cukup lengkap ya. Terdapat accelerometer, gyroscope, proximity, kompas, dan barometer. Dan dari segi keamanan, iPhone XR ini hanya memiliki Face ID tanpa adanya fingerprint ya, sudah pastilah. Yang bisa digunakan pada saat kondisi gelap sekalipun. Namun, dalam kondisi sekarang, yang mewajibkan kita menggunakan masker, menurut kalian efektif nggak sih Face ID ini? Tulis di kolom komentar. Lanjut dari sisi software, iPhone XR ini memiliki update iOS mencapai 15.5 dan saya percaya masih 3 atau 4 tahun lagi bakal terus disupport oleh Apple. iPhone 7 saya aja masih dapat upgrade sampai 15.5, apalagi iPhone XR ini. Jadi nggak usah khawatir untuk update softwarenya, bakal terus up to date. Dari sisi audio, iPhone XR ini memiliki stereo speaker yang terletak pada earpiece dan pada bagian bawah. Suaranya ya oke lah. Kita lanjut dari segi kameranya. Nah ini nih, menurut saya bukan nilai plus dari iPhone XR ini. Hanya terdapat satu buah kamera di belakang, berbeda dengan iPhone generasi terbaru yang memiliki 2 buah kamera dan bahkan 3 buah kamera dari seri Pro-nya, yang ukurannya ini makin gede. Nah, di iPhone XR ini hanya terdapat satu buah kamera yang ukurannya kecil. Gak bisa dibilang jelek sih hasilnya. Gambarnya ini terasa sangat natural, khas iPhone. Perekaman videonya juga bisa mencapai 4K 60 fps. Namun, kekurangannya ini ada bagian pengambilan fotonya ini tidak ada fitur night mode. Jadi kalau kita dalam kondisi gelap, penangkapannya kurang optimal ya emang karena nggak ada night mode-nya. Nah, dari sisi kamera selfie-nya ini bisa dibilang lumayan lah. Dengan resolusi 7 megapiksel, udah cukup lah untuk berselfie-selfie ria bagi kalian yang suka selfie. Dan pengambilan videonya pun cukup bagus dengan resolusi 1080p 60 fps. Oke, saya rasa saya sudah membahas semua aspek pada iPhone XR ini. Kita lanjut ke kesimpulan. Menurut kalian, layak gak sih iPhone XR ini dibeli di 2022? Menurut saya masih worth it sih, karena harganya rata-rata sudah di bawah 5 juta. Untuk yang internal 128 GB. Namun kalian harus siap dengan konsekuensinya, yaitu barang bekas. Nah, iPhone XR ini umurnya udah lebih dari 2 tahun. Dan kalian harus pinter banget milih-milih seller yang menjual iPhone XR ini dalam kondisi bagus. Nah, pasti baterai health-nya pun udah nggak tinggi lagi nih, karena umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Kekurangannya ada pada bagian layar yang masih HD, ya walaupun itu untuk penghematan baterai. Layarnya masih menggunakan panel IPS, kameranya masih satu, ya kurang kekinian. Namun, chipset dan dukungan iOS-nya ini masih disupport oleh Apple, jadi nggak perlu ragu lah untuk beli iPhone XR ini. Jadi menurut saya ini masih recommended. Jadi langsung aja sikat, tapi jangan lupa cari kondisi yang masih bagus. Oke? Begitu saja pembahasan iPhone XR di 2022 ini, layak atau enggaknya. Begitulah pembahasan iPhone XR dari channel Sekitar Gadget. Dan disclaimer, ini semuanya hanya opini saya pribadi. Kalau kalian punya opini lain, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa jaga kesehatan. Bye!